Masih perlukah kita memberikan ujian tulis kepada mahasiswa dan itu total dan mutlakkah? Saya kembali ke persoalan nilai itu. Paradoks-paradoks yang kita alami justru di ketegangan antara cara kita mendefinisikan dan cara kita menjalankan. Tapi yang jadi masalah, dosen bahkan tidak hafal nama mahasiswanya. Itu problem kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Harris Fox pada kesempatan saat ini. Dan link ini bisa juga dilihat di abdulharis.com di website. Di depan saya ada Pak Dr. Irfan Palipuy, merupakan salah seorang dosen muda yang memiliki pengalaman dalam menghadapi mahasiswa dan memberikan nilai kepada mahasiswa. Iya. Ya Pak Irfan ya, selamat datang di channel saya. Selamat datang Pak Awi. Makasih banyak. Siap. Dalam setiap upacara kelulusan yang disebut wisuda, kadang kita mengumumkan mahasiswa cum laude, ya kan? Mahasiswa yang berprestasi dalam ruang-ruang akademik itu. Artinya mereka diberikan sebuah apresiasi yang luar biasa, dan memposisikan dengan serangkaian angka-angka, ya kan? Tapi angka atau huruf ya? Ya, angka atau huruf ya. Akumulasinya kan begitu ya. Ya, dikategorisasi. Angka sekian itu setara dengan 80 A gitu kan. 79 80 itu kan sudah A gitu. Ya. Tetapi dalam satu kajian lain menyebutkan bahwa angka-angka itu tidak terlalu penting dalam sebuah pendidikan. Ya. Karena ada yang tidak diangkakan, tapi ternyata lebih realistis. Ya. Bagaimana menurut Pak Dr. Irfan mengenai nilai dan proses menilai mahasiswa itu? Ya, jadi ada dua hal yang ingin saya tanggapi di persoalan nilai, value. Tapi dimulai dengan pertanyaan, apa itu nilai kan? Apa itu nilai? What's the value? What is value? What's the value gitu. Poin kedua, mengenai apa yang coba disimulasikan oleh masanya Mas Nadiem. Ada penambahan metode assessment. Ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin meresponnya dengan apa pentingnya angka dan huruf itu di era post-truth. Iya. Di era pasca kebenaran. Iya. Memang agak ini. Nah, saya memulainya dengan apa itu nilai. Jadi nilai itu kan ukuran. Dia menjadi takaran dari setiap pelaku activity-nya kita. Baik saya sebagai personal maupun sebagai komunal. Ataupun baik saya sebagai suami di rumah, ataukah sebagai dosen di kampus, ataukah saya sebagai orang tua bagi anak-anak saya. Semuanya pada akhirnya ketika orang ngomong tentang saya, itu tolak ukurnya adalah value. Nilai saya menjadi seorang ayah. Jadi di sana sebenarnya dia berangkat ngomongin saya sebagai Irfan, sebagai ayah. Dan di sisi lain ketika ada ngomongin saya Irfan sebagai dosen, dan ngomongin saya Irfan sebagai tetangga di kompleks. Ya. Nah pertanyaannya, mungkinkah semua definisi tentang Irfan dari ketiga kategori itu sama? Beda. Berarti itu juga memungkinkan bahwa setiap orang atau Irfan itu memiliki kecakapan dan kecerdasan berbeda. Iya. Mungkin dia tidak cakap menjadi tetangga, tapi dia cakap menjadi bapak gitu. Betul. Bagi anak-anaknya, dan cakap bagi wali buat semua mahasiswa-mahasiswanya.
Nah, di situ sebenarnya sudah direspon oleh model asesmen yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka kemarin. Ya, lebih pada pendekatan karena kita di era digital teknologi macam ini, dia dari cara kerja ya mirip dengan cara kerja komputer gitu, ke deep learning itu, bagaimana orang bisa memecahkan masalah melalui kemampuan berpikir komputasi sih sebenarnya saya melihatnya di situ. Juga lebih kalau sebelumnya di kurikulum Merdeka menekankan konstruktivisme sebagai pendekatannya. Nah, ini di antara belum teori itu di taksonomi belum dipertegas lagi, tidak sampai memorizing, tapi understanding dan berikutnya melaksanakan dan analisis. Ya, itu terjadi, jadi berdampak yang coba ditawarkan. Saya kembali ke persoalan nilai itu. Nah, paradoks-paradoks yang kita alami justru di ketegangan antara cara kita mendefinisikan dan cara kita menjalankan. Oke. Nah, khususnya di dunia pendidikan kita ya. Iya. Secara administrasi, kita itu kan sebenarnya surplus administrasi. Surplus tawaran-tawaran. Tapi pertanyaan pertama yang kadang gagal kita jawab itu, apakah itu terimplementasi? Misalnya Anda harus melakukan pendekatan yang kolaboratif, berbasis proyek ataukah berbasis apa gitu, macam-macam kan, yang bisa mendorong memang kemampuan siswa sampai pada tahapan yang dipikirkan oleh gagasan konstruktivisme itu. Nah, di sisi lain juga kita menghadapi gejala di mana nilai itu menjadi tidak apa-apa dengan fakta-fakta yang kita temukan sendiri, bahwa dia tidak tidak paralel dengan apa yang mereka lakukan dengan hasil yang terjadi. Jadi diumumkanlah misalnya Anda cum laude, Anda memiliki nilai sekian-sekian, tapi realitasnya kok kamu menjadi orang yang tidak berdaya gitu menghadapi sesuatu. Nah, ini bagi saya ada kaitannya dengan era pasca kebenaran, di mana simulasi, representasi, jadi merayakan kepalsuan berulang kali itu yang justru terjadi. Apa yang disebut realitas sesungguhnya itu lagi tidak menjadi penting, tapi kita masuk pada realitas simbolik ataukah virtual lebih penting, ya kan? Jadi tidak penting saya makanya saat ini kita itu menghadapi juga kecerdasan itu tidak cukup ternyata. Anda nggak di era post-truth ini, Anda tidak perlu cerdas memang kayaknya. Karena itu dilakoni oleh kebanyakan orang. Cerdas tidak cukup tanpa ada kekuasaan di ininya. Kekuasaan dan pengaruh. Iya, tapi tidak semua orang kan bisa masuk ke situ. Jadi taruhlah 100-an, 200-an, 300-an mahasiswa kita selesaikan di setiap tahun. Mereka semua nilainya full. Iya. A+ kalau perlu. Kalau perlu A+. Iya. Nah, pertanyaannya apa urgensinya? Apa urgensinya nilai-nilai itu? Saya menghadapi keseharian dan cara hidup saya ini. Banyak kan yang tidak bisa terjawab di situ. Nah, memang ada paradoks di persoalan nilai itu. Kayak benang kusut ya jadinya. Itu ya Pak Wian? Iya. Jadi kan pada realitasnya, maaf ini, pengalaman yang bisa kita lewati ternyata mereka yang memiliki nilai, bahkan waktu kita SMA ini, maaf sekali, SMA, SMP gitu kan, ada teman-teman kita waktu SMP itu kan ranking 1 tuh, iya kan? Banyak. Tapi kemudian setelah selesai dari situ, dia tidak bisa lanjut kuliah, iya kan? Begitupun juga di SMA. Sampai juga di perguruan tinggi, nilai-nilai yang tertinggi bahkan itu menjadi tidak berdaya di lapangan. Terus bagaimana dengan efek pemberian nilai A+ ini? Ataukah sebenarnya kita tidak butuh nilai, Pak Irfan? Saya memulai tadi mendefinisikan apa itu nilai, Pak Wi, karena hidup kita itu semuanya dikarenakan nilai.
Ya, saya bisa dijelaskan sebagai bapak dan dijelaskan sebagai dosen itu karena ada nilai, ya. Iya, hasil interpretasi dari standar dan ukuran-ukuran itu. Iya. Cuma barangkali yang perlu diperbaiki adalah indikator penilaian yang mesti mungkin dikondisikan dan dirubah. Maksud saya begini, masih perlukah kita memberikan ujian tulis kepada mahasiswa dan itu total dan mutlakkah? Mutlakkah kita memberikan ujian tertulis kepada mahasiswa? Kalau contoh, iya. contoh ini gini ya, ngajar mata kuliah komunikasi, ya kan? Haruskah mahasiswa diajari untuk dia menulis? Sementara ini kan ujian komunikasi. Sementara komunikasi dalam konsep mau teori apapun itu, komunikasi ini kan 90% kehidupan manusia itu adalah verbal. Tapi mahasiswa masih diajari untuk menjawab soal-soal tertulis. Bukannya komunikasi itu adalah proses mentranslasi pesan, encoding decoding yang diberikan oleh komunikator ke komunikan. Tapi yang terjadi kemudian adalah mahasiswanya diuji dengan tertulis. Ya. Itu. Lalu kemudian standarisasi nilai itu dibuat. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, 30 pertanyaan, maka dia standarnya mendapat nilai A dan sebagainya. Keluarlah nilai A ini, keluarlah nilai error ini. Atau apa yang perlu dirubah, indikator penilaian mungkin yang perlu dirubah. Kalau dari semua, saya bilang tadi kita itu surplus administrasi. Indikator penilaian itu sudah melakukan macam-macam standar ya, memberikan banyak macam standar. Tapi sustainability-nya apakah memang sesuai dengan itu, sesuai dengan standar yang benar-benar ini? Karena kadang juga kita itu merasa kecewa kan, merasa gagal karena ketika kita mengimplementasinya secara administratif itu tidak ada mahasiswa kita yang nyampe ke situ. Nah, apa yang keliru jadinya? Seperti yang saya bilang tadi, ketika orang masih menyamakan saya sebagai seorang bapak, menjadi ayah, dan menjadi dosen, dan menjadi tetangga, itu kan keliru karena saya mungkin tidak punya kecerdasan menjadi tetangga. Kecakapan menjadi tetangga. Tapi saya memiliki kecakapan menjadi bapak ataukah menjadi wali. Nah, di sini dijawab oleh apa yang disebut asesmen diagnostik gitu di awal pembelajaran yang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik itu adalah proses diagnosa, pasti Pak Awib tahu betul lah, di kesehatan dilakukan untuk mengetahui apa sih kecenderungannya siswa-siswa saya ini dalam menghadapi proses belajarnya. Jadi mahasiswa saya yang tidak bisa makan telur, yang ngapain saya memaksa dia makan telur? Nah, dari sekian panjang sejarahnya itu, penilaian itu tidak variatif begitu. Kalau bahasanya di kurikulum kemarin itu tidak berdiferensiasi begitu. Caranya langsung nagas sok gitu. Sapu rata. Iya. Nah, itu berbahaya. Pada akhirnya kan saya dicap tidak bisa sama sekali matematika. Tapi pas masuk perguruan tinggi kok saya bisa logika gitu. Berarti siapa yang keliru sebenarnya? Apakah karena trauma pengajaran? Ataukah apa sehingga saya ketakutan angka-angka? Sementara ketika belajar semiotika atau belajar logika kok bisa nyambung gitu. Sementara matematika itu kan logika. Apa persoalannya? Apa persoalan? Padahal di matematika aku hancur. Kira-kira begitu kan? Matematika aku hancur. Tapi logika saya berjaya. Kenapa filsafat saya bisa? Betul. Padahal itu kan logika. Iya, benar. Berarti, tapi selama mengajar, Pak Irfan memang biasa memberikan ujian panel meet pada mahasiswa secara tertulis dengan kadang formal aja saya. Iya, formalitas kan? Karena sampai saat ini saya tidak yakin dengan apa yang harusnya saat ini mahasiswa capai berdasarkan
Kalau scientific visionnya oke, tapi di era saat ini scientific vision kita itu mati-matian harus terus beradaptasi kan, beradaptasi dengan akselerasi yang kencang. Iya. Nah, kadang belum pakai melakukan adaptasi kurikulum ataukah perubahan scientific vision, muncul nih jenis baru dari teknologi itu sendiri misalnya. Nah, yang perlu diidentifikasi saat ini apa yang tidak bisa disentuh oleh teknologi ataupun artificial intelligence itu. Iya. Nah, kembali ke asesmen Pak Awi. Kan pasti teman-teman yang lain sudah mengenalnya kan, apa itu yang disebut asesmen diagnostik, formatif atau sumatif. Angka-angka itu di akhir itu yang sangat kuantitatif itu kan pada dasarnya sumatif. Iya, sumatif. Tapi sekarang sudah ada ruang untuk menempatkan asesmen formatif gitu. Cuma konsisten nggak gitu menyederhanakan rubriknya, kemudian bisa mempertemukan antara rubrik yang di kualitatif itu dengan yang kuantitatif di sumatif itu. Juga konsistenkah kita pada hasil diagnosa di awal kita mengenai kecenderungan belajar? Karena ini memang tantangan beratnya menjadi dosen ataupun guru. Karena mengajar itu kan bukan mengajar kelas Pak Wi, mengajar manusia kita kan. Mengajar manusia, benar. Yang kembali lagi pasti beda yang menjadi bapak tadi dengan menjadi tetangga dan menjadi ini. Ya. Bisa bayangkan kan, orang yang satu senangnya ini, orang yang satu senangnya ini. Satu senangnya diberikan contoh, satu senangnya diberikan penglihatan. Betul. Satu yang senangnya mendengarkan orang bercerita, audio gitu kan. Sebagai guru, saya harus tahu satu-satu mereka senang di mana. Betul. Inilah yang dikelompokkan kadang. Mungkin yang mirip dengannya Pak Awi tadi. Bagaimana mengelompokkan, mengklasifikasi kompetensi-kompetensi awal yang dimiliki mereka berdasarkan hasil diagnosa itu. Betul. Nah, hasil diagnosa template-nya harus clear untuk 14 pertemuan itu. Dan kalau dosen swasta tanpa tukin ini itu menurutku agak sulit untuk sampai di sana, karena dia juga harus bertarung di luar sana untuk bisa hidup. Bisa dilakukan oleh orang yang memang benar-benar mengabdikan itu ke situ. Totalitas. Jadi 14 pertemuan itu memang itu yang dia pikirkan selama 1 semester dalam hidupnya. Benar. Iya. Benar. Kan kesulitan Pak Awi itu sebenarnya kan. Ada sebuah imbalance antara melaksanakan itu dengan tuntutan peran di rumah gitu kan. Macam-macam tantangannya itu. Jadi ideal gini saja tapi saya kira ini menjadi harapan untuk Pak Menteri Pendidikan agar memperhatikan dosen-dosen di perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan kehidupan lebih layak agar pendidikan ini menjadi lebih jadi mau konsen membuat 40 orang taruh di kelas. Kan ngos-ngosan Pak Awi. Akhirnya itu menjadi aneh kalau orang bisa mengakumulasikan nilai itu secara luar biasa. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya nilai itu. Tapi dia menjadi palsu karena persoalan-persoalan itu kan. Nah, Bapak percaya bahwa itu orisinil semua? Tidak orisinil. Enggak kan? Maksudnya objektivitas pun itu menjadi sebuah pertanyaan gitu. Takutnya lebih banyak subjektifnya gitu kan. Untung baik kalau dua-duanya ada. Kalau dia sudah di deadline dengan pekerjaan yang lain dan sudah harus memasukkan nilai. Dan sudah apakah kita yakin bahwa dosen-dosen ini memeriksa semua secara totalitas lalu memberikan nilai? Iya kan? Yang ditakutkan kan kalau misalnya bagian akademik sudah meminta nilai dan dikerjakan satu malam itu untuk pastilah. Padahal sebenarnya kan tidak mungkin kita mengaku harus si bakso. Baksonya agak panjang ini rutenya dia ini sampai. Ini dia ini. Ada catatan formatifnya. Ini harus ada umpan balik. Karena kan selama ini kita itu umpan balik itu enggak ada. Memention saya namanya mahasiswa kita kesulitan ya. Padahal secara psikologi penting itu. Coba beda saya, kalau untuk SD atau apa sering disebut nama tak? Bagaimana perasaan tak? Enak lah. Enak kan? Saya di mention.
berarti saya punya kapasitas. Iya. Kembali lagi, berarti ada value, Ada nilai itu. ada nilai. Iya. Tapi yang jadi masalah dosen bahkan tidak hafal nama mahasiswanya. Itu problem karena pertama interaksi dan persoalan hidup. Apalagi kalau sudah Oh, itu iya. sosokan nih. Iya. Oke, itu mungkin di video berikutnya kita akan bahas tentang beberapa hal yang harus dihindari oleh seorang dosen ketika misalnya masuk di dalam kelas, diantaranya tentang mengingat nama, perlukah seorang dosen mengingat nama dan seterusnya. Perlu. Ya, sebentar dijawabnya. Nanti kita masuk pada video berikutnya. Iya. Terima kasih Pak Irfan untuk waktunya pada kesempatan ini. Dan Oke, Pak, makasih. kalau ada yang mau disampaikan, silakan isi pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.